mana yang jadi prioritas lo? Apakah anak, istri, atau ibu? Ya, oke. Anak, istri, atau ibu. Anak perempuan itu akan menjadikan bapaknya sebagai first love. Dulu ya. Itu aku enggak banget. Hai, selamat datang di podcast Menjadi Wanita bersama aku Al, Bersama aku Jia, dan tentu saja narasumber kita Mike. Oke, kita sudah masuk di part 2 tentang green flag. Yeay. Oke, aku langsung aja masuk ke pertanyaan nih ya. Tadi kan kita udah bahas nih tentang gimana cara dapetin cowok green flag, ciri-ciri cowok green flag, dan segala macamnya. Nah, ada satu hal yang menarik yang tadi sempat kita bahas terkait bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, right? Dan aku mau tanya nih Mike, bagaimana sih kamu memperlakukan perempuan dari keluarga kamu ataupun pasangan kamu? Dari mulai ibu, kakak, kamu juga punya kakak perempuan, dan pasangan mungkin. Coba. Semoga mereka tidak nonton ini. Kenapa? Kalau bisa. Karena jujur, gue sama cici gue bisa bilang gue deket sama dia ya, lumayan deket ya. Gue bisa curhat sama dia, walaupun kadang-kadang gue menahan diri. Tapi gue bisa curhat sama dia dan dia juga bisa kasih gue jawaban, kasih gue solusi, dan bisa meminjamkan saya buku. Solusi terbaik. Solusi terbaik ya sebagai kakak perempuan. Kalau emak gue ya, bisa sih, gue bisa curhat. Tapi kalau yang benar-benar masalah privacy agak sulit ya. Gak sulit, bukan nggak mau sih, tapi lebih ke dari guanya aja sih. Yang kayak merasa canggung aja udah. Tapi kalau misalnya bahas yang lain, misalnya gue bahas gue capek kerja, misalnya gue bahas hal-hal lain lah, kayak curhat hal lain, itu masih aman, masih super. Tapi yang biasanya gue nggak curhat ke si Emak ini soal relationship gue sih. Itu mungkin lebih ke cici gue, atau mungkin paling mungkin gue tuh curhat ke temen aja sih. Tapi ya kalau sekarang nggak cerita. Oke. Berarti itu lebih ke gimana lo sharing hal-hal yang lo alamin kepada mereka semua gitu ya. Kalau kalian? Apa? Dengan saudara laki-laki? Saya punya. Iya. Fahmi. Langsung disebut namanya ya. Gimana ya? Ya sebenarnya aku jujur, kalau Alexa throwing that question, aku juga bingung gimana cara kita treat ya layaknya siblings aja gitu loh. Pasti ada berantem, pasti ada pukul-pukulan gitu-gitu. But satu hal mungkin yang kayak aku akan selalu cari ke adik aku itu adalah ketika ngebahas cowok. Kalau aku justru kadang tuh aku butuh POV cowok yang masih muda. Itu pasti ke adik aku gitu. Apalagi sekarang kan dia udah bener-bener, yang aku lihat ya, dia udah lebih mature lah gitu. Jadi dia bisa ngasih kayak POV yang cukup solutif nih buat aku gitu. Itu biasanya kalau aku. Dan yang mengagetkan itu adalah dia itu cukup berani buat yang kayak actively nanya ke aku gitu loh. Misalnya kayak lagi deket sama siapa, dia actively kayak throwing question soal cowok itu sekaligus ngejudge. Gitu kayak pantas nggak nih dia buat kakak gue. Agak gitu. Protektif ya. Iya itu yang aku kayak ngeliat oke, nice gitu. Nah itu sih kalau aku. Kalau ke ayah itu ya kayak layaknya hubungan anak perempuan dengan ayahnya. Which is gimana ya? Minta duit gitu. Itu nggak perlu diminta. Otomatis ya. Otomatis. Kayak ini nggak tahu ya, ini mungkin stereotype kali ya. Anak perempuan itu akan menjadikan bapaknya sebagai first love. Aku pernah dengar. Dan dulu ya, itu aku nggak banget. Bapak aku tuh bukanlah panutanku dulu. Tapi aku tuh bisa ngelihat kayak perubahannya, willingness-nya buat trying to be kayak more diterima di keluarga, itu tuh kelihatan gitu loh. Dan I saw him growing, yang tadi dulunya bukan panutanku, sekarang adalah kayak I want a husband like that. Gitu.
Itu Menarik yang nih. Nah, jadi itu yang bikin aku, karena ngeliatin ayahku, justru aku bakal melihat first point yang bikin aku kayak tertarik sama cowok adalah proses growingnya dia gitu. Karena I know everyone's not perfect ya, gitu. Tapi gimana caranya dia grow to be a better person? Itu yang biasanya pasti kayak langsung catching my attention gitu. Oke, Itu sih kalau aku. Menariknya adalah yang aku bisa simpulkan, cowok mencari sosok yang seperti ibunya dan perempuan mencari sosok yang seperti ayahnya. Iya. Itu bisa gue jawab sih. Gimana? Karena dari lu kecil yang lu lihat tuh sebenarnya mereka berdua kan. Yes. Jadi gambaran menurut kita yang kayak harusnya yang menurut kita kayak pasangan ideal tuh kayak mereka. Ya, karena kita lihat mereka dari kecil. Yes. Ya, Saya setuju. But the question, oke, lanjut dulu. Oke, tapi habis itu kita masuk SMP, kita mulai suka-sukaan orang, gitu, tiba-tiba dapat sakit hatinya gitu. Ya, intinya balik lagi, lihat orang tua kita mau pasangannya kayak mereka. Oke, balik ke ibu dan istri. Yes. Ini mungkin nanti ya kita berbicara nanti. Mungkin akan sulit bagi seorang suami gitu untuk memposisikan ya. Aku sih mikirnya dari angan-anganku bahwa mungkin akan challenging nih untuk memposisikan. Let's say nih, ini juga andai-andai lagi. Suatu saat Michael udah tinggal sama istri, terus ibu Michael minta pindah tinggal bareng. Iya, tinggal bareng. Izinin nggak? 1 minggu aja. Nggak bercanda. Ini case-nya kenapa dulu nih? Kenapa cuma ibu doang nih? Bapak mungkin udah nggak ya gitu. Cici juga punya hidup sendiri dan ibu yang meminta maunya bareng tinggal sama Michael. Tapi istrinya nggak mau misalkan. Nah, nggak tahu nih, kan ini dia ngomong ke Michael dulu. Oh gitu. Belum ngomong ke istri. Oh belum. Oke. Iya. Memang ada sih. Jadi tolong ya teman-teman, siapa tahu Saya jual dari tadi top selling Michael. Iya. Jadi teman-teman kalau ada yang tertarik nomor di cowok-cowok sini. hijau ini silakan. Oke, gimana? Silakan. Ya, even dia nggak minta, gue bakal ngajakin sih. Ibu gue ya. Dia nggak minta, pasti gue panggil. Tinggal bareng. Ya mau gimana ya, dia sendiri. Tapi kalau bisa sih ya beliin rumah aja dari sebelah rumah gitu. Nah, iya. Amin. Iya kan? Karena ya namanya kita tinggal serumah, makin banyak otak, makin sering berantem. Setuju nggak? Setuju. Ya, makin banyak kepala, pasti banyak maunya masing-masing kan, pasti berantem. Apalagi ibu. Ibu kan biasanya protektif ke anak cowok ya. Yes. Ya, makanya suka gelut sama menantunya. Baik. Gue mau tanya sama lo. Kalau lo udah nikah dan lo udah punya anak, mana yang jadi prioritas lo? Apakah anak, istri, atau ibu? Ya, oke. Anak, istri, Atau ibu. Gue memikirkan lagi ya, walaupun gue udah jawab sebelumnya, gue pikir lagi. Oke. Ya tetap istri ya, karena istri yang kita pilih. Ya, kita kan udah bahas ya saya. Ada yang pernah lihat nggak video yang dimana ini orang Amerika, dia ngevideoin ceweknya apa istrinya ya, lupa gue. Lu ingat gak videonya? Enggak. Jadi dia ngevideoin pasangannya, terus dia bilang emaknya tuh datang gitu, mau ikut mereka jalan. Jadi si cowok, si cewek sama emaknya nih. Si cowok bilang ke ceweknya kalau emaknya mau datang dan dia mau emaknya duduk di depan gitu. Tapi si cewek marah. Ya, jadi ceritanya ada 2 video. Ini video pertama, si ceweknya ini marah kenapa emaknya duduk di depan. Video kedua sama orang Amerika, tapi si cewek yang video kedua ini dia tuh malah izinin ibu si cowoknya duduk di depan, dan dia tuh sangat-sangat mengerti kalau itu ibunya, dan dia respect ibunya, dan dia duduk di belakang. Nah, kita kan udah bahas ini saya. Jadi gue tuh pilih istri, kenapa? Karena istri yang kita pilih. Istri yang kita pilih, tapi kalau misalnya istrinya nggak respect sama orang tua si cowok, ya gimana ya? Saya sih nggak mau ya. Karena namanya orang tua, kita respect sama mereka karena mereka yang bikin kita ada di dunia. Yes, betul. Anak terakhir.
Anda akan menikah sama orang lain, Anda akan keluar dari rumah, jadi nggak bisa. Lo belum punya anak mungkin, lo nggak tahu kali, nggak bisa bener-bener ngerasain karena kayaknya ketika orang udah punya anak tuh bener-bener segalanya diberikan ya nggak sih? Iya, Yang aku kayaknya. pernah sering denger gitu ya. Iya, iya. Iya, Ya, tapi kayaknya tetap aja deh. tetap ya, tetap aja, ya, ya. nggak akan Ya berubah walaupun ya. gue bakalan, mungkin kalau ada anak cewek bakalan lebih sayang ke dia ya. Hmm. Tapi ya, mau gimana ya, kayak Kristen tuh yang bakal nemenin kita gitu. Yes. Sampai kita giginya rontok semua. Yes. Yang temenin kita ya pasangan. Gimana ya? Dia ada. Makanya cari yang green. Yeah. Cari yang red. Jangan cari yang red. Jangan cari yang red. Ini lagi kita green red lagi. Green. Ini apa nih? Ini Gak jelas. situationship. Tapi aku setuju sih, maksudnya kayak pasangan sih. Pasangan memang yang kita pilih dan kita harus bertanggung jawab sama pilihan itu. Yes. Kita yang memilih minta dia untuk menemani kita, ya udah kita bertanggung jawab gitu loh untuk benar-benar menemani dia. Cuman mungkin kalau di aku case-nya dibalikin lagi kan, misalnya pilih suami atau bapak gitu, aku mungkin bakal tergantung kondisinya. I cannot say I will always choose my husband. Karena di beberapa saat mungkin aku akan harus dan akan memilih bapakku. Jadi kayak mungkin ya aku bakal kayak harus pintar-pintar memposisikan diriku di situasi dan kondisi tertentu. Iya. Itu sih kalau aku ya. Mungkin kalau lagi sakit gitu ya. Betul. Sama mungkin karena aku kan cewek. Yang kalau cowok kan mungkin kalau posisinya lebih yang kayak leading, dia yang kayak having lebih besar decision makingnya. Tapi kalau aku cewek, ya aku mungkin akan lebih ke memposisikan diri antara bapak sama gitu sih, sama suami gitu sih aku mikirnya. I see. Balik lagi kalau suami, ya misalnya let's say suami ngomong tetap dia pengennya aku pilih suami, aku kayaknya bakal ya juga gitu loh, pilih juga. Tapi nggak tahu deh, belum nikah. Ini kan bisa berubah gitu Kita kan. nggak tahu ya, kita belum ada di posisi Gitu. itu ya. Tapi ya apa sih, itu intinya kan udah punya prinsip juga kan, udah tahu. Yes. Kalau Ibu Alexa gimana? Kalau saya kebetulan gue kurang lebih sama sih kayak Mike. Aku akan cenderung lebih memprioritaskan suami. Karena ketika kita sudah menikah, ya kita akan sakit tuh sama dia. Sakitnya kita sama dia, bahagianya kita sama dia gitu kan. Jadi banyak hal yang akan kita bagi bersama gitu. Dan ibu kita punya ayah kita, ayah kita punya ibu kita, anak kita nanti suatu saat akan punya pasangannya masing-masing, dan mereka akan dengan hidup mereka masing-masing. That's why menurut aku prioritasnya tetap di pasangan sih, ketika sudah menikah ya, gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke kesimpulan aja kali ya. Yes, udah banyak banget yang kita bahas ya. Yes, betul. Oke, kita serahkan kepada narasumber kita untuk kasih kesimpulan. To every woman, To every woman, kalau lu mau dapetin cowok green flag ataupun cowok mau dapet cewek yang green flag, paling pertama tuh kalian harus fokus ke diri kalian sih. Fokus upgrade diri kalian, nggak usah terlalu fokus ke mencari pasangan dulu, karena kalau lu udah bener, yang bener juga pasti dapet. Asik. Ya. Jadi fokus ke diri lu, usahain yang terbaik, dan ingat take action. Oke, kita udah masuk di sesi closing ya teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton, dan kebetulan kita juga berterima kasih kepada Kalepa yang sudah menyediakan tempat untuk kita syuting kali ini, dan kita sangat happy ya bisa ada di sini ya. happy banget. Dan kita juga open nih kepada teman-teman, kali aja ada yang mau kayak temen aku ada nih kayaknya seru buat jadi guest speaker, atau Julinya sendiri pengen join ngobrol bareng kita very open. Kita juga open nih kepada kafe lainnya mungkin yang pengen kayak di review atau misalnya saya kita ngobrol di sana juga kita very open. Yes, oke, thank you banget sekali lagi teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you in the next episode. Bye.